Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV. Tentunya kita masih membahas tema kita yang sangat menarik ya. Polri presisi berhasil tangani arus mudik. Bagaimana tanggapan masyarakat? Ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan Bapak Burhanuddin Muhtadi. Ini selaku Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, angkanya 77,5%. Nah, kalau kita tanya kepada tiga narasumber ini, mungkin khususnya ke Mbak Husni ya, yang mungkin pelaku pemudik sendiri, cukup puas atau sukseskah kemudian kebijakan yang sudah diterapkan oleh Polri? Kalau dikatakan puas, pasti sangat puas saya sebagai masyarakat yang kemarin kemudian melakukan arus mudik sama arus balik. Kalau misalkan cukup baik dan istilahnya udah bener-bener optimal penanganan kemarin. Oke, jadi cukup puas ya, sangat puas ya, Mas Bam. Iya, kalau Sukses ditanya sukses dan puas, saya sebagai masyarakat dan ikut merasakan bagaimana animo masyarakat itu mudik. Bayangkan 85 juta ya masyarakat yang ikut mudik pada tahun ini setelah 2 tahun tidak bisa mudik. Saya melihat bahwa saya sebagai masyarakat sangat puas dengan kebijakan Polri hari ini dalam menangani arus mudik. Karena memang ya kembali lagi tadi saya cerita, jadi saya ngobrol dengan teman-teman yang pernah mengalami mudik, kemudian mereka merasakan mudik itu dengan nyaman, aman, tanpa ada hambatan. Ya saya juga merasakan, wah luar biasa nih Polri hari ini. Ya saya bilang sih ya sangat puas dengan kebijakan hari ini. Oke, seperti tadi yang disebutkan Mbak Husni sebelumnya, ada kemacetan tapi hanya di titik-titik tertentu saja gitu ya. Ada penumpukan, ini karena hanya sosialisasinya saja yang belum sampai. Bang Lisman. Ya, ini sebenarnya ada hal yang sangat-sangat penting disikapi oleh masyarakat, bahwa mudik dan infrastruktur dan segala sesuatu terkait dengan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, yang terkait dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh polisi juga, harus kita lihat dalam satu proses transformasi gitu loh. Transformasi itu artinya sangat mungkin 5 tahun lagi mudik bukan peristiwa penting lagi karena udah lancar aja gitu loh. Karena ini kan kita terus seperti pemerintah itu mempersiapkan mudik sebegitu rupa gitu ya. Lama-lama kan ini nanti akan terpola karena sistemnya sudah berlangsung ya, tidak lagi serumit sekarang ya. Contohnya, kalau nanti aplikasi-aplikasi sudah tersusun dengan baik, jangan-jangan orang bisa nanya gitu ya dengan artificial intelligence. Kalau saya berangkatnya tanggal sekian, nyampenya kapan gitu ya kan? Dijawab, Anda nyampe tanggal sekian. Kalau mundur sehari lebih cepat ya sudah dia mundur sehari kan gitu ya. Nah jadi kemungkinan itu mungkin sudah disiapkan oleh pemerintah, dan itu saya kira masyarakat dan juga organisasi-organisasi masyarakat itu kita harapkan ikut mendorong perubahan yang tengah berlangsung secara diam-diam sebenarnya kan. Kita nggak terasa kan bahwa seperti yang beliau ini tadi, polisi itu menyeramkan gitu. Sekarang nggak seram lagi, tetangga saya polisi itu malah diomel-omelin sama masyarakat gitu kan. Pak, mobilnya Pak, oh ya siap. Sekarang kebalik gitu loh. malah rakyatnya yang zaman berubah. Iya. Karena apa? Value-nya sudah diubah. Jadi masyarakat sudah diajak bersikap, beliau-beliau itu polisi itu melakukan tugasnya jelas gitu loh dan terukur. Tidak seperti dulu lagi apa-apa orang cerai dilapor sama polisi, Pak polisi mereka cerai gitu, mau diapain rupanya kan. Sekarang kan nggak lagi kan, karena semua sudah punya urusan sendiri-sendiri, dan apalagi pada dasarnya ada approach yang sangat yang menjadi prinsip itu kemanusiaan itu ditonjolkan tetapi tegas kan gitu. Nah ini saya kira yang jadi kalau saya closing remarksnya itu menurut hemat saya itu keamanan ini ya, ketentraman dan kesejahteraan ini, polisi hanya satu bagian dari keseluruhan kan gitu ya. Masyarakat hendaknya terus-menerus memberikan masukan kan gitu ya, menyikapi positif terhadap polisi tengah melakukan tugasnya. Karena kalau polisi terlalu banyak karena negara kita ini susah, biayanya banyak gitu ya. Sekarang katanya Pak Kapolri bilang bahwa ada penurunan jumlah polisi, dan saya kira
polisi Indonesia adalah termasuk terbanyak loh setelah Cina. Seluruh dunia masih lebih banyak dari perbandingan per 100.000 ya. 100.000 penduduk di Amerika masih lebih rendah dari kita dan mereka bagus ya. Nah, ya kita harap nantinya memang akan ke sana arahnya. Jadi polisi adalah bagian dari masyarakat, pelayanan publik dan juga bagian dari masyarakat yang bisa membuat baik perekonomian maupun hidup sehari-hari menjadi lebih nyaman dan tenteram begitu. Dan pendekatan humanis ini sesuai diterapkan di Indonesia dengan mungkin kultur dan budaya Indonesia. Ya, terutama menjadi perubahan dari yang sebelum-sebelumnya kan gitu kan. Ya. Oke, baik. Nah, saya mau kembali ke Mbak Husni. Apa kemudian yang bisa kita lakukan untuk kemudian masyarakat, mahasiswa, dan mungkin seluruh pihak agar bisa kemudian sama-sama mendukung kebijakan Polri Presisi ini? Oke, baik, terima kasih Mbak. Apa yang kita bisa lakukan sebagai masyarakat dan pemuda, mahasiswa, kita juga harus bisa menyatakan sikap atau istilahnya adalah apa yang kita mau itu harus nyampe ke polisi. Polisi ini kan mengayomi mereka yang punya kebijakan, beliau-beliau ini kan yang mengatur lah ya, bahasanya mengatur lalu lintas, mengatur beberapa hal yang emang tupoksinya polisi. Kalau kita sebagai masyarakat, sebagai pemuda, sebagai mahasiswa tidak menyampaikan apa yang misalkan ada hal yang kurang tepat atau apa, kalau kita nggak menyampaikan pasti polisi juga nggak tahu. Makanya saya berharap juga kawan-kawan yang lain baik dari masyarakat, dari mahasiswa itu benar-benar menyampaikan aspirasinya. Dan satu hal yang saya cermati kemarin juga adalah waktu habis arus mudik, arus balik saya 9 Mei, jadi sekitar tanggal 10 atau 11 Mei itu kan saya lihat berita. Ternyata banyak sekali yang menyatakan apresiasi untuk polisi terkait dengan untuk di arus mudik sama arus balik ini menunjukkan bahwa ini masyarakat juga udah mulai cakap ataupun udah mulai berani mengungkapkan pendapatnya. Itu salah satunya. Terus terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan datang, karena ini kan proses ini kan terus berjalan, perbaikan-perbaikan juga perlu dilakukan di beberapa titik yang mungkin kurang tepat itu tadi. Kita harus bisa memberi masukan dan jangan takut, toh posisinya sekarang Polri Presisi benar-benar melakukan pendekatannya dengan cara-cara yang humanis dan diterima oleh masyarakat dan tidak ada sekat sama sekali antara polisi dan masyarakat. Ini kembali lagi bagaimana adalah soal komunikasi. Jika kita tidak mengkomunikasikannya ke polisi, polisi tidak mengkomunikasikan ke masyarakat, pasti juga akan ada suatu celah ataupun suatu perselisih paham lah. Ya. Nah, mungkin itu aja sih Mbak, lebih kepada komunikasi kita, apa yang kita mau dari polisi harus kita sampaikan ke polisi juga. Oke, nah karena Mbak Husni ini orang media juga, bagaimana kemudian masyarakat yang mungkin masih mendapatkan isu-isu hoax atau berita-berita hoax tentang kepolisian, Mbak? Bagaimana kemudian bisa menyikapi atau menghindari ya isu-isu hoax itu? Perlu adanya literasi digital ke masyarakat terkait dengan undang-undang transaksi elektronik atau sekarang juga mau ada rancangan undang-undang perlindungan data pribadi terkait dengan penyebaran hoax ini bisa dikenakan pasal ataupun diperdatakan. Lebih ke situnya sih Mbak. Jadi masyarakat itu kan kadang nggak tahu main share karena posisinya belum paham. Tapi ketika kita bisa memahamkan ke masyarakat, saya yakin masyarakat juga pasti akan bisa menerima itu. Oke, informasi ya, balik lagi kepada informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Ini biasanya di grup WA yang nggak tahu dari mana ini tiba-tiba ada berita ini begitu ya, Mas Bam. Ya, apa kemudian yang bisa kita lakukan masyarakat dan mungkin seluruh pihak untuk sama-sama bisa mendukung kebijakan Polri Presisi ini? Saya rasa saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Saudari Husni. Memang kunci kebijakan itu menurut saya adalah komunikasi. Komunikasinya itu tentu dengan disertai dengan penggalangan-penggalangan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap masyarakat. Komunikasi yang bagus akan melahirkan satu persepsi yang bagus. Kemudian itu akan memperkuat satu sistem lembaga kenegaraan, yaitu Polri itu sendiri. Kalau hari ini misalkan belajar dari kalau kita kembali lagi ke zaman Orde Baru misalkan, bagaimana instansi pemerintah itu begitu otoriter misalkan, tanpa ada komunikasi. Jadi kalau pemerintah bilang A harus diikutin oleh masyarakat. Jadi itu kan otoriter banget. Hari ini di era reformasi semua itu harus baik komunikasi. Komunikasi yang baik terhadap masyarakat tentu akan diterima dengan baik
dan masyarakat juga, kalau memang itu kebijakannya pro terhadap masyarakat, masyarakat juga pasti akan mendukung. Jadi kuncinya di komunikasi. Ya. Hari ini misalkan memang saya lihat Polri Presisi itu saya melihat mengkomunikasikan ke stakeholder, terutama ke masyarakat atau kelas menengah mahasiswa, saya melihat komunikasinya cukup bagus. Jadi tidak menutup komunikasi, tidak menutup keran-keran komunikasi itu, tetapi sebisa mungkin mereka instansi pemerintah ini, anggota-anggotanya membuka keran komunikasi, ruang dialog, ruang diskusi. Bahkan salah satu contoh misalkan peristiwa di masyarakat yang anak kecil yang kemarin itu yang dioperasi di rumah sakit Polri. Nah itu kan berdasarkan penyebaran informasi di media sosial kan, kemudian nyampe ke handphone Pak Kapolri, kemudian ditelepon langsung, kemudian dilayani dengan baik. Nah itu menunjukkan bahwa hari ini komunikasi dengan adanya informasi yang begitu cepat ini, kemudian komunikasi yang baik, pada akhirnya kan pelayanan publik, pelayanan instansi pemerintah ini kan juga jauh lebih efektif. Ya. Dan memang dirasakan oleh masyarakat. Baik, dirasakan oleh masyarakat, dan tadi kebijakannya terus berlanjut dan terus berlangsung ya Mbak Husni ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Husni, Bang Lisman dan juga Mas Bam yang sudah membersamai kita dalam special talk show bersama hari ini. Tentu kita membahas tadi ya, sangat menarik sekali terkait dengan kebijakan Polri Presisi yang berhasil tangani arus mudik dan juga lebaran ya, arus lebaran dan mudik ya di tahun 2022. Sebagai closing statement singkat saja, satu kalimat mungkin dari Mbak Husni dulu, silakan terakhir apa yang disampaikan. Kalau dari saya, masyarakat harus bisa percaya diri untuk menyampaikan aspirasinya kepada Polri, dan Polri pun harus meningkatkan mutu pelayanannya agar masyarakat juga merasa terayomi. Oke, agar masyarakat merasa terayomi. Mas Bam, silakan terakhir. Satu kata untuk Kapolri, untuk Polri. Jadi perkuat komunikasi, terus membuka keran komunikasi di semua level masyarakat, karena bersama kita kuat. Jadi nggak ada orang yang kuat sendiri. Polri secara institusi harus didukung oleh masyarakat, di semua lapisan masyarakat, agar Polri sebagai institusi penegak hukum terus melakukan inovasi, agar dicintai oleh masyarakat. Amin, cintai oleh masyarakat. Bang Lisman, silakan terakhir. Masyarakat kita harapkan itu memahami bahwa Polri dalam kepemimpinan Pak Listio berusaha untuk bertanggung jawab terhadap anggaran yang begitu besar. Itu uang rakyat ya, uang rakyat yang sekarang hampir 100 triliun ya, lebih hanya untuk polisi saja, yang membuat institusi lain agak kok terlalu besar, begitu cemburu. Nah, ini harus kita lihat ya, masyarakat kita harus melihat bahwa harus kita dukung semua perubahan yang tengah dirintis, terutama ketika harus hadir secara humanis tetapi tegas. Ini harus bisa diterima bahwa itu adalah untuk mewujudkan satu ketentraman yang belum pernah kita capai sebelumnya. Nah, tergantung kita, apakah kita mau mereka melaksanakan tugas itu atau tidak. Tapi saya kira ya, saya sarankan lebih baik ikut supaya semua bisa menikmati sebagaimana yang terjadi pada mudik pada Lebaran yang lalu gitu. Baik, cukup Bang Lisman? Cukup. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Ibrahim Mansur, Kajian Strategis Demokrasi, Bang Lisman Manurung, pengamat kebijakan publik, dan Mbak Husni Forest, founder Kaltara Institute. Pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti kita akan menjumpai Anda kembali dalam special talk show lainnya dengan tema-tema menarik lainnya. Akhir kata, saya Delin Tawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.